Anda masih bersama kami dalam Breaking News, News TV pemirsa, dan kita akan kembali bergabung di gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk mengikuti lanjutan sidang Pansus Pelindo II. Isinya nama perusahaan bermaksud apa, kemudian kita bermaksud apa, itu digunakan oleh user tertentu dengan password tertentu, Bu. Ya, silakan Pak Nasil. Pak Dirut, saya ingin bertanya, apakah PT GICT yang mempunyai saham 51% awalnya dan Pelindo 48,9 dan 0,1 adalah Kopekmar, apakah terdaftar sebagai perusahaan PMA di BKPM? Iya, Terdaftar? terdaftar. Ada dokumen? Kami akan sampaikan, kami lengkapi, Pak. Nggak ada dokumen apa tidak? Ada, bilang ada. Kalau ada, Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Di mana dokumennya? Kami tidak bawa saat ini, Bu. Ya, saya minta 1 jam ke depan Anda serahkan. Yang kedua, sistem CPC ini kan sudah lama, 2013. Tentunya saya pikir sebagai PMA yang kerjasama dengan Hutchinson sudah mendaftarkan hal itu. Ini yang baru Anda lakukan hanya sekedar ini kan, baru sekedar mendaftarkan sebagai ini kan, baru mendapatkan password aja baru. Silakan. Ini yang kita daftarkan untuk peningkatan modal, komposisi saham, Pak. Iya, peningkatan komposisi saham, Yes. tapi belum otomatis sudah terdaftar. Anda punya password sudah ada keluar belum? Sudah, Pak. Sudah keluar. Tanggal berapa? Tanggal 18 November, Pak. 18 November langsung keluar. Ya, Sudah ada persetujuan dari BKPM? belum, Pak. Jadi sampai dengan tanggal 2 didapat konfirmasi bahwa itu mulai tanggal 2 itulah dilakukan prosesnya di BKPM. Sampai hari ini belum selesai. Saya belum dapat informasinya, Pak. Belum selesai, Pak. Ya, belum selesai. Ya. Ya, itu hanya proses perubahan saham di JCT, Bu. Yang awal pembicaraan kita adalah ada 4 agreement yang dilakukan oleh PT Pelindo, di mana salah satunya adalah harus ada RUPS, dan kita minta notulensi dan risalah RUPS. Tidak mungkin Menteri Menek BUMN yang mewakili di sana sebagai pemegang saham negara 100% di Pelindo harus hadir salah satu pemegang saham di sana sebagai mewakili negara di situ pada RUPS tersebut. Dan dijawab Pak Lino tadi bahwa sesungguhnya Pak Lino lupa apakah ada notulensi atau tidak salah rapat. Tidak ingat. Saya pikir catatan tersebut sudah cukup bagi kita bahwa menganggap tidak ada risalah dan tidak ada notulen. Karena Pak Lino juga lupa. Tapi kalau tiba-tiba muncul ada risalah, perlu kita pertanyakan siapa yang mengikuti rapat di sana. Adakah perwakilan dari Kementerian Menek BUMN? Apa tidak? Juga kita ingin ada siapa yang menandatangani risalah tersebut. Ini catatan kami berikan kepada forum yang terhormat ini. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, pimpinan? Ini saya baru menyadari memang betul Pak Lino ini hebat di atas undang-undang. Tadi dikatakan ini kan dari diskusi kita mulai pansus ini kan ini pendekatan bisnis yang sangat profesional. Artinya persyaratan di BKPM itu harus dipahami. Saya ingin membacakan, pimpinan. Ya, silakan. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan
atau presentasi kepemilikan saham asing harus melengkapi, tidak mungkin tidak tahu ini dasar, harus melengkapi dengan kesepakatan. Maaf, undang-undang apa, pasal berapa? Ini peraturan di BKPM. Harus melengkapi dengan kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan presentasi antara saham asing dan Indonesia. Kesepakatan yang diminta Pak Nasir tadi, kesepakatan pemegang saham tersebut harus dituangkan dalam bentuk rekaman risalah RUPS atau rapat umum pemegang saham, atau keputusan sirkular yang ditandatangani oleh pemegang saham. Berarti keputusan sirkular yang ada di situ tetap masih saham 51 49. 51%-nya HPH. Ya. Atau keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat notaris. Jadi apa yang kita ambil keputusan sementara bahwa tidak ada perubahan saham itu sebenarnya benar, karena kemungkinan itu yang didaftarkan. Jadi artinya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman anggota pansus dan pimpinan di sini, bahwa setelah adanya pansus ini, tadi Pak Lino sudah mengatakan karena ini bisnis harus selesai dulu semua dikerjakan baru legalitasnya diurus. Jadi saya mengatakan seluruh BKPM, undang-undang ini udah ditabrak semua. Dan apa yang diurus di BKPM ini, yang apa yang kita tenggarai bahwa tidak terjadi perubahan saham itu saya pikir benar dari catatan ini, karena salah satu syaratnya adalah sirkular yang harus dinotariskan, dan kita sudah dapat sirkular yang harus dinotariskan. Terima kasih. Ya, baik. Saya sudah mendapatkan RUPS 24 November 2015, ya, yang Anda katakan tadi, disinilah terjadi perubahan komposisi saham. Saya ingin tanya sekali lagi, apakah kopi yang diberikan kepada kami ini sesuai dengan kopi asli? Sesuai, Bu. Ya, sudah dinotariskan? Belum, Bu. Oke. Baik, ditolong dicatat sesuai dengan asli dan belum dinotariskan. Ya, jadi ini semua sudah sah ya menurut Anda? Para pihaknya sudah sepakat? Para pihaknya sudah sepakat, Bu. Sudah sepakat ya. Baik. Ini sudah ditandatangani semua ya? Sudah? Sudah kan? Ya. Di tanda tangan itu waktu itu ketemu semua ya? Biasanya kalau RUPS itu kan ketemu semua ya, Pak? Pak? Tolong Pak dipencet, Pak. Pada saat penandatanganan ketemu semua ya? Saya tidak tahu, Bu. Kok Anda bisa nggak tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, Anda tidak, tolong ini teman-teman yang dari Komisi 6 ya, kalau kalau menandatangani kesepakatan itu para pihaknya semuanya harus hadir atau gimana? Hadir atau tidak hadir? Hadir atau tidak hadir? Harus ya? Atau saya tanya ke Mbak Hana, apakah harus hadir yang menandatangani? Ini kan juga anak perusahaan BUMN kalau saya tidak salah. Setahu kami, Bu, jadi ada beberapa model, ada yang harus hadir dan bisa juga dalam bentuk sirkular. Jadi diedarkan ke pemegang saham. Jadi, ya. Makasih. Tapi kalau yang sudah resmi yang dinotariskan ya? Iya, kemudian setelah itu kemudian dinotariskan. Oke, baik. Jadi tadi diakui bahwa belum dinotariskan dan itulah yang didaftarkan ke BKPM yang belum dinotariskan.
padahal harus dinotariskan. Ya, tolong dicatat. Tadi pernyataan dari Direktur JICT yang mengakui belum dinotariskan. Jadi sebenarnya saya punya rekaman saya bilang semalam dengan Direktur Pelayanan BKPM. Sebentar. Saya kira nanti akan diperdengarkan ya. Terjadi pada tanggal 27 November dan itu memang tidak ada, mereka bilang sudah saya minta langsung cek online dan tidak ada dari JICT maupun Pelindo. Ya, itu tidak ada. Jadi saya tidak tahu, mungkin saya sampai nanya berulang kali, sudah dicek lagi, sudah sampai hari ini memang belum ada, Bu. Itu kurang lebih isinya. Tapi saya kira tidak apa-apa. Sudah ya, ada buktinya, cukup ya. Ya, saya menginikan aja, kemarin itu kan sehari setelah kita rapat sama Dirut JICT itu kan dia koar-koar di luar itu kan dibilang kita nggak paham. Ya, bilang kan kemarin pansus nggak paham. Ya, terus ini bilang JICT sahamnya juga sudah tetap 51%, Pelindo gitu kan. Ya, tolong ini di bawah sumpah, Bung Dirut ya. Kalau kau memberikan keterangan bohong, itu memang itu jujur, yang di bawah sumpah itu yang saya kira yang kita percayai, yang di dalam pansus ini yang di bawah sumpah. Kalau Anda mau ngoceh di luar sana berbeda, itu tidak di bawah sumpah. Jadi kalau di sini saya yakin Anda lebih jujur. Baik, kita lanjutkan saja. Izin pimpinan. Pak Wahyu, silakan. Saya ingin mengajukan melengkapi apa yang ditanyakan oleh Pak Nasril tadi terkait RUPS, Pak. Apakah perpanjangan JICT itu sudah masuk dalam RUPS Pelindo? Karena kan anak perusahaan itu pada saat berpanjang memang tidak perlu kita di anak perusahaannya. Tetapi kalau itu merupakan rencana strategis dari Pelindo 2, sudah sewajarnya apabila itu masuk ke dalam RUPS yang akan diputuskan oleh Pelindo. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Ini siapa ya?